Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai HIV/AIDS. Pertama yang akan kita bahas adalah HIV. Apa itu HIV? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sel darah putih yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh dan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit menurun. Jadi imunitas tubuh kita menurun dan kita mudah sakit dan juga rentan terhadap penyakit. Yang kedua adalah AIDS. Apa itu AIDS? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS merupakan sekumpulan gejala yang muncul karena menurunnya sistem kekebalan tubuh. Jadi seseorang mudah sekali terserang penyakit seperti TBC, kandidiasis, berbagai radang kulit, paru-paru, dan sistem pencernaan. Selain itu, otak dan kanker juga terserang. Jadi inilah yang menjadi potensi timbulnya penyebab penyakit yang berbahaya. HIV/AIDS hidup di dalam cairan tubuh manusia seperti darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Bagaimana sih penularan HIV/AIDS? Yang pertama adalah hubungan seks dengan penderita HIV/AIDS, seperti bergonta-ganti pasangan dan tidak mengenal pasangan yang ternyata terserang penyakit. Yang kedua adalah kontak darah dan transfusi darah yang tercemar HIV/AIDS. Yang ketiga adalah penularan yang sering terjadi, yaitu penggunaan jarum suntik dan jarum tindik dengan penderita HIV/AIDS. Yang keempat adalah ibu yang terinfeksi HIV/AIDS, di mana menularkan virus kepada bayi yang dikandungnya. Nah, jadi saat seorang ibu didiagnosis positif HIV/AIDS, maka ini bisa menularkan virusnya kepada bayi yang dikandungnya selama masa kehamilan. Maka dari itu perlu sekali cek kesehatan sebelum pernikahan. Banyak sekali stigma-stigma negatif yang muncul di masyarakat mengenai penularan HIV/AIDS. Padahal HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk, bersalaman, berpelukan, makan dengan piring dan gelas yang sama dengan penderita HIV/AIDS. Dan yang terakhir adalah tinggal serumah dengan penderita HIV/AIDS. Itu bukan merupakan penyebab penularan HIV/AIDS. Tanda atau gejala HIV/AIDS. Gejala umum seperti demam, faringitis, limfadenopati, nyeri kepala, berat badan menurun, mual, muntah, dan diare. Gejala neurologis seperti meningitis, ensefalitis, neuropati perifer, dan myelopati. Sedangkan dermatologis seperti ras makulopapular eritematosa, ulkus mukokutan. Infeksi awal, seseorang mungkin tidak mengalami gejala atau penyakit seperti influenza termasuk demam, sakit kepala, ruam, atau sakit tenggorokan. Ketika infeksi semakin memperlemah sistem kekebalan, seseorang dapat mengembangkan tanda dan gejala lain seperti kelenjar getah bening yang membengkak, penurunan berat badan, demam, diare, dan batuk. Tanpa pengobatan, mereka juga bisa mengembangkan penyakit berat seperti tuberkulosis, meningitis Cryptococcus, infeksi bakteri berat, dan kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi. Nah, seperti apa perjalanan HIV menuju AIDS? Yang pertama adalah periode jendela 1-3 bulan. Baru dikatakan HIV positif 5-10 tahun. Dan gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan. Barulah setelah itu divonis terkena AIDS. Di Indonesia sendiri, HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Provinsi Bali pada tahun 1987. Nah, dalam kurun waktu yang cukup panjang, hingga tahun 2020 tercatat bahwa penderita HIV/AIDS mencapai 511.955 orang dengan HIV/AIDS. Cara mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS. Yang pertama adalah menghindari seks bebas, di mana hal tersebut sangat berpengaruh dalam penularan HIV/AIDS. Yang kedua adalah tidak bergantian menggunakan jarum suntik, di mana cara ini adalah cara yang sangat mudah dalam penularan HIV/AIDS. Yang ketiga, memberikan vaksinasi
jika ibu hamil positif HIV/AIDS agar bayi kemungkinan kecil terkena HIV/AIDS. Dan yang keempat adalah tidak mendonorkan darah jika sudah terkena HIV/AIDS. Maka dari itu kita harus menekan penularan tapi juga sekaligus menekan stigma negatif yang kemudian muncul di masyarakat agar mereka tetap semangat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat luas tentang mencegah penyebaran HIV/AIDS. Sebab Oda juga manusia, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Namaku Kayla. Hari ini adalah hari yang merubah seluruh hidupku. Jadi gimana hasilnya, Dok? Jadi begini, Dek. Menurut hasil pemeriksaan lab, ternyata Adek positif terkena penyakit HIV/AIDS. Apa, Dok? Aku positif penderita HIV. Marah, benci, sedih, dan putus asa. Semua bercampur jadi sebuah emosi yang tak terkendalikan. Hingga teman-temanku menjauhiku. Kamu tuh gak usah deketin kami lagi. Kamu tuh penyakit. Nanti kami tertular. Mereka takut tertular dengan apa yang aku alami. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Hingga akhirnya, aku dipertemukan dua orang teman yang mengajarkanku tentang arti hidup ini. Kamu harus tetap semangat untuk hidup. Iya, kamu harus bangkit. Mereka memberikan semangat dan dukungan. Mereka juga membantuku untuk bangkit dan melawan penyakitku. Meskipun aku penderita HIV, tapi aku bukanlah musuh.